Beberapa tahun terakhir, Pulau Banda Neira bisa dikatakan sedang naik daun. Hal ini tidak terlepas dari keindahan alamnya, serta juga kisah perjalanan peninggalan sejarah Pulau Banda Neira itu sendiri. Tapi mungkin banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya Banda Neira berada di dalam kaldera gunung bawah laut. Banda Neira merupakan salah satu pulau yang terletak di wilayah timur Indonesia, yang beberapa tahun terakhir cukup populer terutama bagi kalangan traveler. Walaupun sebenarnya, Kepulauan Banda sudah mulai populer sejak abad ke-17. Bahkan jika ditarik lagi, kepulauan ini sudah mulai populer sejak abad ke-16. Walaupun kepopulerannya bukan di wilayah Nusantara, melainkan di dataran Eropa. Kepulauan Banda menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa karena melimpahnya rempah-rempah yang bernilai tinggi saat itu, yaitu nutmeg atau pala. Hal tersebut juga menyebabkan Kepulauan Banda menjadi rebutan beberapa negara Eropa, dan tentunya penduduk asli Kepulauan Banda. Bahkan perebutan tersebut menyebabkan peristiwa yang sangat mengerikan yang pernah terjadi di wilayah ini, yang pada akhirnya merenggut nyawa ribuan penduduk asli Kepulauan Banda. Bisa dikatakan, pala dari Kepulauan Banda ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan VOC bisa sangat kaya raya pada masa itu. Sebagai tanaman asli Kepulauan Banda, buah pala dari tempat ini memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan dari buah pala di tempat lain. Pala dari Kepulauan Banda memiliki aroma dan rasa yang sangat khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Wanginya begitu tajam, rasanya begitu khas. Itu ditunjang oleh struktur Kepulauan Banda yang merupakan tanah sisa abu vulkanis dengan dikelilingi oleh penguapan air laut dan curah hujan sebesar 3.000 mm per tahun. Memang saat ini ada pulau vulkanik dari Gunung Banda Api di wilayah Kepulauan Banda. Namun sebenarnya pulau vulkanik tersebut hanya bagian kerucut yang terlihat di permukaan. Secara administratif, Kepulauan Banda merupakan sekumpulan pulau yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Secara umum, kepulauan ini terdiri dari 7 pulau utama, yaitu Pulau Lontoir atau Banda Besar, Pulau Banda Neira, Pulau Gunung Api, Pulau Ai, Pulau Run, Pulau Pisang, dan Pulau Hatta. Pulau Banda Besar merupakan pulau terluas di kawasan ini, dengan area perimeter sebesar 26,37 km persegi. Di bagian utara Pulau Banda Besar, terdapat Pulau Banda Neira yang sangat terkenal dengan benteng Belgika, yang dibangun Portugis pada abad ke-16 dan kemudian dibangun kembali oleh VOC pada awal abad ke-17. Di seberang bagian barat Banda Neira terdapat pulau vulkanik yang disebut sebagai Pulau Gunung Api, yang dalam katalog Gunung Api PVMBG disebut sebagai Gunung Banda Api. Gunung api ini sendiri sampai saat ini masih berstatus aktif. Bahkan catatan erupsi terakhirnya terjadi pada tanggal 9 sampai tanggal 17 Mei tahun 1988 dengan kekuatan 3 VI. Sebenarnya Pulau Gunung Api hanyalah bagian kecil dari Gunung Banda Api, yaitu berupa kerucut gunung api. Karena sebagian besar tubuh Gunung Banda Api berada di bawah permukaan laut. Kalau kita lihat dari pola batimetri atau topografi bawah laut, mungkin saja tubuh Gunung Banda Api sebesar ini. Tapi itu hanya perkiraan saya saja, karena saya sendiri pun tidak memiliki data batimetri di wilayah tersebut. Selain itu, sebenarnya tubuh dari Gunung Banda Api bukan hanya berada pada Pulau Gunung Api saja. Tetapi semua pulau di sana sebenarnya adalah bagian dari tubuh Gunung Banda Api yang nampak di permukaan. Bahkan mungkin belum banyak yang tahu bahwa Pulau Banda Besar dan Pulau Banda Neira sebenarnya adalah bagian dari kaldera Gunung Banda Api. Gunung Banda Api merupakan salah satu bagian dari Banda Volcanic Arc atau busur Gunung Api Banda, yang terletak di bagian selatan dan timur Laut Banda. Sebagai lanjutan dari Sunda Volcanic Arc yang berjajar dari Pulau Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara. Gunung Banda Api merupakan gunung api bertipe stratovulkan seperti umumnya gunung api di Indonesia. Berdasarkan penarikan radiometric dating, diketahui bahwa usia dari Gunung Banda Api berusia sekitar Pliocene, atau sekitar 5,3 sampai 2,6 juta tahun yang lalu.
Tubuh gunung banda api tersusun oleh lapisan lava andesit sampai basal, dan juga breksi gunung api berkomposisi andesit sampai basal, tuf, dan juga napal tufan. Kondisi morfologi gunung banda api di masa lampau dan masa sekarang sangat berbeda. Kalau di masa sekarang kita melihat gunung banda api hanya sebuah kerucut yang membentuk pulau gunung api dengan luas 755 hektar. Namun di masa lampau tubuh gunung banda api yang terlihat jauh-jauh lebih besar, bahkan berkali-kali lipat dari luas pulau gunung api. Namun, gunung banda api yang lama telah runtuh akibat erupsi dahsyat yang menghancurkan tubuh gunung api tersebut. Mungkin sebagian warga bumi di sini belum mengetahui bahwa Pulau Banda Besar sebenarnya adalah sisa dari sebuah kaldera gunung api. Hal ini wajar karena sebagian besar kaldera dari gunung banda api berada di bawah permukaan laut. Namun sebenarnya sudah banyak sekali peneliti yang sudah menjelaskan atau menyinggung keberadaan kaldera bawah laut dari gunung banda api. Bahkan salah satu penelitian yang diterbitkan di jurnal Geoscience pada tahun 2022 mampu merekonstruksi kejadian dari pembentukan kaldera gunung banda api. Pada mulanya Pulau Banda Neira dan Pulau Gunung Api belum ada. Satu-satunya pulau yang ada adalah Pulau Banda Besar, sebagai pulau gunung api tunggal, sekaligus sebagai tubuh gunung api serta kerucut gunung api Banda. Diperkirakan saat itu, lokasi kawah dari Gunung Banda berada di sini. Deformasi atau perubahan bentuk Gunung Banda terjadi oleh beberapa fase erupsi besar. Fase letusan pertama diawali dengan erupsi bertipe subplinian, yang menembakkan material piroklastis serta awan panas ke atmosfer. Erupsi tersebut membentuk kolom letusan yang tingginya diperkirakan mencapai 22-23 km dari lubang kawah Gunung Banda. Material letusan fase pertama didominasi oleh white pumice atau batu apung berwarna putih yang mencapai 89%, sementara material yang lebih solid atau litik hanya sebesar 11%. Erupsi fase pertama yang bersifat eksplosif ini menyebabkan sebagian dinding kawah tererosi sebesar 13-25%. Seiring berjalannya erupsi, kondisi pipa kawah semakin melebar karena magma bertipe riolit dari dalam perut Gunung Banda terus mendorong keluar. Hal ini menyebabkan komposisi material letusan berubah, di mana material yang lebih solid atau litik meningkat menjadi 25%. Hal ini menyebabkan material piroklastis yang membumbung tinggi di udara mulai berjatuhan di sekitar tubuh Gunung Banda dan di perairan di dekatnya. Fase kedua ini disebut sebagai intra-subplinian flow. Fase erupsi nyatanya belum berhenti di sana. Pelebaran pipa kawah terus terjadi pada Gunung Api Banda. Ketika pelebaran kawah sudah mencapai batas ambang, hal ini menyebabkan perubahan karakter erupsi dari Gunung Banda, di mana sebelumnya karakter erupsi subplinian yang menembakkan material vulkanik ke atmosfer hingga membentuk kolom letusan berubah menjadi aliran awan panas yang sering disebut sebagai Pyroclastic Density Current atau PDC. Fase ketiga ini diakhiri dengan pelepasan magma bertipe riolit dari dalam dapur magma ke permukaan bumi, yang diperkirakan bervolume kurang lebih 35,2 km kubik. Pasca erupsi fase ketiga tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan pada dapur magma Gunung Banda. Hal ini menyebabkan runtuhnya kerucut serta sebagian tubuh Gunung Banda, sehingga membentuk sebuah kaldera yang disebut sebagai kaldera Banda. Bagian dari sisa kaldera Banda yang masih nampak di permukaan saat ini dikenal sebagai Pulau Banda Besar. Dari ketiga fase erupsi tersebut, diketahui fase erupsi ketiga merupakan erupsi yang memiliki rentang waktu paling lama. Hal ini dapat diketahui dari material deposit endapan hasil erupsi fase ketiga yang mencapai ketebalan 15 meter. Sementara itu, fase erupsi 1 dan fase erupsi 2 hanya memiliki ketebalan sekitar 2,1 meter dan 0,6 meter. Dari proses dan tahapan pembentukan kaldera Gunung Banda, serta juga material deposit dari hasil erupsi Gunung Banda, hasilnya sangat mirip dengan material pembentukan kaldera Krakatau dan juga kaldera Kikai di Jepang. Selain itu, dari ketinggian kolom erupsi, serta volume dari material erupsi,
Hal ini juga sangat mirip dengan erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883. Dari beberapa parameter yang sudah dijelaskan, rangkaian erupsi dari Gunung Api Banda yang menyebabkan terbentuknya kaldera Banda diperkirakan memiliki kekuatan sebesar 6 VEI. Proses vulkanisme belum berakhir. Di bagian utara dari Pulau Banda Besar kemudian muncul kerucut gunung api baru yang disebut sebagai kerucut Neira. Dan kerucut Neira inilah yang kemudian akan menjadi cikal bakal Pulau Banda Neira. Lokasi kawah pertama, kerucut Neira, pada awalnya di sekitar sini. Fase pertama dari erupsi Neira dengan tipe letusan sublinian melontarkan kolom erupsi setinggi kurang lebih 14 km ke udara. Fase erupsi kedua kemudian terjadi namun ketinggian kolom lebih rendah, karena material yang dikeluarkan lebih didominasi litik yang lebih padat dibandingkan erupsi fase pertama. Entah mengapa, pasca fase erupsi kedua inilah terjadi perpindahan pipa dan juga kawah dari kerucut Neira yang bergeser ke arah lebih selatan. Pasca perpindahan kawah Neira, terjadi kembali erupsi paling besar yang menciptakan kolom erupsi mencapai 17 km ke atmosfer. Fase erupsi keempat dan kelima terjadi kembali namun dengan kekuatan yang lebih ringan. Namun pada dua fase tersebut, pelebaran pipa kawah terus terjadi. Pada akhirnya, pelebaran pipa kawah tersebut sudah mencapai batasnya. Dan hal ini menyebabkan perubahan karakter erupsi, di mana 5 fase erupsi Neira sebelumnya bertipe sublinian, berganti menjadi pyroclastic density current atau awan panas. Diperkirakan erupsi fase ke-6 tersebut memuntahkan material dengan volume kurang lebih 2,4 km kubik. Rangkaian erupsi Neira tersebut diperkirakan memiliki kekuatan sekitar 5 VEI. Pasca erupsi tersebut terjadi kembali keruntuhan kerucut Neira, sehingga membentuk kaldera Neira. Sisa kaldera Neira yang masih nampak di permukaan saat ini disebut sebagai Pulau Banda Neira. Kaldera Banda memiliki diameter sebesar 8 x 7 km dengan kedalaman mencapai 500 meter. Dan sebagian besar kaldera tergenang oleh air laut. Sementara kaldera Neira memiliki diameter sebesar 3 x 3 km dan memiliki kedalaman dinding mencapai 200 meter. Walaupun telah membentuk dua kaldera besar maupun kaldera kecil, aktivitas gunung api Banda belum berakhir. Pasca runtuhnya kerucut Neira, di bagian barat kaldera Neira tumbuh lagi kerucut baru yang saat ini disebut sebagai Gunung Banda Api atau Pulau Gunung Api, yang tentunya setiap saat bisa meletus kembali. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Dari Danikul 13, Bang, Gunung Klotok itu sebenarnya termasuk kompleks Gunung Liman apa bukan? Gunung Klotok di Kediri. Ya, itu bagian dari Gunung Liman. Jadi Gunung Klotok itu bisa dikategorikan sebagai kerucut parasiter atau gunung api parasiter. Jadi misalkan gini, di gunung api itu ada pipa kawah. Misalkan ini pipa kawahnya Gunung Liman atau Gunung Wilis. Nah, di pipa kawah ini terkadang magma itu tidak keluar lewat pipa kawah ini. Kadang juga keluarnya ke samping. Jadi nggak mengikuti jalur pipa kawah. Entah lewat retakan ataupun lewat struktur geologi lemah. Jadi dia keluar ke samping ke sini misalkan. Nah, ketika keluar magma ini sampai ke samping dan itu sampai ke permukaan bumi, itu nanti bisa membentuk namanya kerucut parasiter atau kadang juga disebut sebagai gunung api parasiter. Tapi sumber magmanya tetap sama dari dapur magmanya Gunung Liman atau Gunung Wilis ini. Jadi ya kalau itu termasuk bagian dari kompleks Gunung Liman dan dia itu kerucut parasiter. Dan itu hal yang normal ya di gunung api strato dan gunung api di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Next. Dari Ed Julkadak. Kalau letusan gunung yang membuat kerajaan Medang Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur dan sampai menimbun candi-candi di kerajaan tersebut, itu letusan gunung apa ya mas? Dan kira-kira berapa VEI letusannya? Saya nggak belajar sejarah ya, agak susah jawabnya ini. Tapi cuma ya
saya pernah membaca beberapa riset, termasuk juga penjelasan beberapa ahli itu. Saya nggak tahu kerajaannya apa ya, tapi ada kerajaan di Jawa Tengah dan sekitar Jogja lah itu. Kerajaan itu pindah ke Jawa Timur. Nah itu hipotesisnya mereka itu karena waktu itu Merapi itu gonjang-ganjing. Ini hipotesis ya, belum tentu benar dan salah. Tapi kemungkinan itu gara-gara Merapi. Cuma kekuatannya nggak tahu. Tapi saya kasih gambaran sedikit. Merapi itu punya 3 tahap pembentukan. Ada 3 apa ya? Bukan tahap pembentukan sih, ada 3 fase gunung api. Nah, fase proto, terus fase Merapi tua, Old Merapi, dan fase Merapi muda atau Young Merapi. Nah, di fase Merapi tua ini atau Old Merapi itu pernah terjadi erupsi yang itu menghancurkan sebagian tubuhnya. Nah, hancurnya itu mengarah ke barat selatan. Kalau barat selatan berarti apa ya? Sleman Jogja ya, Sleman Jogja. Magelang apa Sleman nih? Magelang Jogja. Kalau ke barat selatan itu. Nah, Old Merapi itu sisanya sekarang itu membentuk Gunung Bibi. Sisa Merapi tua. Gunung Bibi kan kelihatannya kalau kelihatan dari Klaten itu kelihatan. Jadi itu di timurnya Merapi. Ada kayak shield atau kayak bekas apa ya? Kayak bekas gunung, tapi itu di timurnya Merapi. Nah, Merapi sekarang itu Merapi muda. Yang erupsi sekarang itu Merapi muda tergolongnya. Itu muncul setelah Gunung Bibi ini runtuh. Nah, ketika Gunung Bibi ini runtuh, apakah itu yang menyebabkan perpindahan kerajaan Medang itu? Nah, itu masih banyak yang mempertanyakan atau mungkin masih dianalisis. Ada yang menyatakan bahwa ketika gonjang-ganjing Merapi itu aktivitasnya sedang ekstrim, sedang banyak sekali aktivitas vulkanik, itu menjadi salah satu alasan kenapa kerajaan di sekitarnya itu pindah. Kurang lebih seperti itu. Kalau menjawab secara rinci saya nggak tahu ya, karena saya memang nggak belajar sejarah. Tapi apakah ada peristiwa ekstrim di masa itu? Kemungkinan ya ini, runtuhnya Gunung Bibi atau Merapi tua itu. Karena itu ya erupsinya gila itu sampai runtuh tubuhnya ini. Mungkin ya 4 VI sekitar segitulah. Nice, next. Dari @kukulama5251. Min, di sekitar Gunung Pangrango ada semacam bekas kawah atau kaldera di sekitar kaki Gunung Pangrango. Bisa dijelasin nggak, Min? Bekas gunung letusan apa? Hihi. Kaki gunung. Kalau di atas ya itu memang kaldera. Di bawahnya puncak Pangrango itu ya memang kaldera. Kalau di kaki ya nggak mungkin lah di kaki. Wong kerucutnya masih ada. Kerucut masih ada. Lerengnya masih ada. Yang di atas itu kaldera, tapi kalau di kaki sebelah mana? Maksudnya mungkin ini di bawah puncak Pangrango mungkin ya. Bawah puncak Pangrango memang kaldera itu. Kaldera apa ya? Lupa saya namanya. Gunung Limo apa. Nice, next. Dari @HarryKnife Channel 9577. Kapan-kapan ajak gunung bareng ya, Mas. Saya ini gondrong doang, tapi bukan pendaki. Tapi cuma kadang-kadang pengen aja mendaki. Ya, tapi cuma ya sekarang ya jarang karena nggak ada temannya juga. Udah tua. Tapi saya mendaki bukan untuk mencari puncak atau mencari sunrise, enggak. Mendaki cuma ingin mencari suasana yang tenang dan adem aja. Ya gitulah. Namanya juga udah mulai tua. Oh iya, satu lagi, saya lihat di beberapa komen itu ada yang minta untuk bikin video khusus untuk penjelasan definisi-definisi istilah-istilah geologi, istilah-istilah ilmu kebumian. Kalau misalkan saya bikin video khusus tentang itu gimana? Coba nanti kalian tulis di kolom komentar. Enaknya dibikin apa enggak? Jadi kayak kuliah tapi untuk orang awam aja. Dan enggak berbayar, tenang. Videonya seperti biasa. Jadi nanti tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih yang udah nonton, udah komen, udah subscribe. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.